Yesus, teman-teman. Ini simbol Istar, simbol bintang Istar tadi, Bang. Hilal Pensar. Ya, teman-teman. Jadi persekutuan. Jadi Lucifer itu sebenarnya persekutuannya, julukannya, bukan nama iblisnya, teman-teman. Selama ini kan orang-orang bingung itu ya. Kalau Satan itu organisasinya, teman-teman. Satan itu artinya musuh atau pemberontak, ya, musuhnya Elohim atau pemberontak. Jadi malaikat-malaikat maupun manusia ya yang menjadi yang bersekutu dengan mereka. Nah, ini simbolnya kambing ya. Tadi kan simbolnya kambing. Kambing semua, teman-teman. Ya, tadi kan kambing sudah Intan jelaskan SAW, SAW. Ya. Ini yang kambing nih. Not today Jesus, mana not today Jesus? Ini ada nih. Itu dijelaskan Bu Intan. Katanya begini, yang warna ungu itu seperti bintang Daud. Oh. Enak kali dia ngomong. Enggak. Jelas Enggak. itu dia. Bintang Daud itu tidak ada tambahan di tengahnya. Bedanya di situ. Makanya kalau dungu ya begitu, bawaannya ya begitu. Mana itu yang kayak bintang Daud situ? Enggak, dia nggak ngerti, Bang. Jangan gitu, itu oten. Not today Jesus ini ya, mereka itu hanya anti Yesus Kristus itu, teman-teman. Not today Jesus. Ya. Itu, teman-teman. Ini kambing semua ya. Kalau bintang Daud itu nggak ada kambingnya, teman-teman. Terus 6. Tapi iblis juga ada yang 6, cuman nggak ada kambing. Bedanya nggak ada kambingnya gitu loh, teman-teman. Kosong. Kalau bintang Daud itu kosong. Kambing semua, teman-teman. Ini kuil-kuil pemujaan nih. Honor died on the beach. Kuil-kuil pemujaan pada Satan. Ini kubus hitam semua, teman-teman. Ya. Kubus hitam semua itu kuil Freemason, kuil Satan, satunya sekte iblis, Ordo Hermetik Fajar Emas, teman-teman. Aleister Crowley. Penyihir terkenal ya, internasional itu. Ya, teman-teman. Jadi kubus hitam semua, teman-teman. Hanya kekristenan yang merdeka dari semua itu, tidak punya. Keluarin lagi Bu Intan, Ya. namanya patung yang tangannya cuma tangan kanan doang, ada 2 dan kemudian Nggak, dia Intan punya. ada di HP satunya, belum tak pindah ke sini. Oh belum. Ya, ini simbolnya sama kan, teman-teman. Ini satanisme global, ini satanik global. Ya. Jadi sama enggak? Ini kan bulan Sabit ya, sama enggak dengan ini? Dengan Masjid Nabawi? Sama enggak ini? Simbol Luciferian dengan Masjid Nabawi. Ini kan Masjid Nabawi tuh. Ya, dengan Luciferian. Sama kan? Sama. Ya. Sama, teman-teman. Luciferian dengan Masjid Nabawi sama ya. Dan itu dipakai oleh satanik internasional. Nah, ini selalu dibawa-bawa ini, bahkan simbol mautnya sama. Ya. Ini sama. Hanya kekristenan yang tidak memiliki simbol-simbol Satan. Ya. Makanya mereka berakhir maut. Sakaratul maut artinya dimakan iblis, sebab ada persekutuan dengan iblis melalui istilah pendamping dari golongan jin, setan-setan yang disebut Korin. Ya, karena pemujanya pada iblis. Ya, teman-teman, makanya iblis juga Allah bagi seluruh bangsa setan. Makanya jangan menyembah Allahnya bangsa jin dan bangsa malaikat maut, sebab akan berakhir dengan sakaratul maut, dimakan iblis. Ya.
sama. Nah, inilah Allah-Allah lainnya atau si ular tua atau si iblis. Ini dari dulu sudah ada, diawali dengan tengri atau huruf paku. Ini artinya dewa ular, bulan sabit, dan bintang Istar atau Venus, teman-teman. Sebentar. Mana ya? Harusnya tak buang ya, yang enggak tak perlukan. Nah, ini teman-teman. Sama enggak? Itu menyeluruh loh, seluruh bangsa. Makanya si ular tua, si iblis atau Satan. Ya, dan si naga besar itu atau si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama malaikat-malaikatnya. Lah, jadilah mereka bangsa jin dan bangsa malaikat maut. Itulah bangsa Satan. Ya. Sehingga orang-orang yang menyembah Allahnya bangsa jin dan bangsa malaikat maut akan berakhir dengan sakaratul maut alias dimakan iblis. Nah, kita lihat itu huruf tengri. Tengri itu dari masa Mesopotamia itu di atas, Aum. Ini artinya dewa ular, bulan sabit, dan bintang, teman-teman. Si ular, bulan sabit, dan bintang. Itu semua bangsa, teman-teman. Yang sebelah kanan, nomor 2, itu semua bangsa di atas. Sebelah kanan atas itu menunjukkan Istar dan bulannya ya, teman-teman. Aum menjadi Allah SWT, teman-teman. Ya, Ninmah tadi ya, Ninmah teman-teman. Terus di peradaban Mesir itu teman-teman lihat ya, different written Aum symbol di apa ini, kecil banget, depicting the Egyptian serpent god with crescent and star. Dari si ular, bulan sabit, dan bintang ya, si ular, si naga besar, si Ninmah, si iblis atau Satan. Ya, teman-teman. Nah, ini sama kan dengan ini. Sama enggak ini? Sama. Ya. Sama. Ini yang sebelah kiri itu Sumeria. Sekitar 4000 sebelum Masehi ya, 6500 sampai 4000-an. Terus di tengah itu Babel, di pinggir itu Masjid Nabawi. Terus di bawah teman-teman sama itu, di bawah kiri Masjid Nabawi, kanan itu simbol Luciferian. Ya, teman-teman. Makanya sama ini. Itulah si iblis Belpegor atau Baal Peor. Nah, kita lihat dari sataniknya dulu ya. Global satanik ini, teman-teman. Ini global satanik global ya. Ya, ini satanik global. Nah, kita lihat di menara Tower of Mecca. Sama enggak? Sama kan? Sama, teman-teman. Ya. Hanya kekristenan yang tidak memiliki simbol ular. Ya. Bulan sabit dan Istar atau Venus, simbol bulan sabit dan bintang itu si ular, Ninmah, Ninurta, si naga besar berkepala 7 yang berada di kubus hitam atau kuil Sikurat. Ya, itu sudah ada sejak dulu dan menguasai seluruh bangsa-bangsa, teman-teman. Tadi kan sudah tulisan-tulisan ini kan menguasai seluruh bangsa. Hanya kekristenan yang tidak punya ya, teman-teman. Nah, ini simbol Islam juga ini, teman-teman. Kira-kira sama enggak? Sama. Ini dari vlog
Islam ya teman-teman. Blok RT6. Nah kita lihat teman-teman. Mana tadi? Aduh. Loh, kok diem sih? Kita ngobrol santai. Lanjut. Kan Sama ini. mendengarkan dirimu. Ini sama tuh ya kan? Ini menyeluruh loh. Itu yang nomor 2 itu menyeluruh ke Jepang ya. Kemana aja itu? Itu artinya sama teman-teman. Si ular, si Minmas, si naga besar ya. Si bulan sabit dan bintang. Ya, teman-teman. Nanti Intan perlihatkan ya, belum tak pindah itu artinya yang awal dan yang akhir menurut Satan. Ya, teman-teman nanti. Drakonik namanya. Dragonik. Berakhir di mulut si naga dimakan. Itulah yang disebut maut atau sakaratul maut. Intan lagi cari itu datanya ada di HP satunya saking banyaknya ribuan. Bang Ardi nanti tak cari. Ya teman-teman, inilah Trinitas Satan teman-teman. Makanya sama kan dengan simbol Nephilim, benih setan, benih iblis, tuh sama. Bulan sabit dan bintang. Ya, anak-anak dari benih Satan. Sama teman-teman. Ya. Sama dengan simbol Illuminati. Ini simbol Illuminati. Ya teman-teman. Jangkar itu Sibyl Azazel. Sama. Itu bintangnya 7 kan? 7 kepala naga tadi. Itulah Bang Li. Ya, sama ya. Tadi ayat-ayatnya juga udah Intan berikan. Rotinya ditombak kalau gambarnya masih. Yang penting jangan terlalu lama dibuka. Makanya sebentar. Tadi Intan kan udah bilang jangan dinaikkan dulu. Pas Intan naik, ada yang naikkan. Si Muslim ya nombak-nombak Bang Yonnya lah. Yang kasih naik siapa? Hostnya kah? Nggak tahu. Intan nggak tahu. Mbak Intan, Ya. yang lafal alo itu gimana? Ya itu tadi yang Intan perlihatkan sih. Itu kan tenggeri aum. Yang ular, Ya si ular bulan, artinya si ular bulan sabit dan bintang Islam. ngeri juga ya. Yalah. Makanya Intan Itu simbol, look out ya itu from. simbol sekarang di atas mereka sekarang. Iya. Yang bulan sabit itu diganti. Hmm. Silahkan teman-teman yang dari Islam di bawah. Ya lu dibohongi. Bang Pilih dulu Bang Pilih. Pengawas neraka lu dibohongi. Dulu Intan juga dibohongi, tapi Intan cari tahu, belajar. Jadi peneliti akhirnya ketemulah itu. Makanya keluar.
look out, Intan nggak mau sakaratul maut nanti dimakan iblis. Jadi kamu ya pengawas neraka baca itu Kaf ayat 19. Semua RT 6 berakhir sakaratul maut, sedangkan sakaratul maut artinya dimakan iblis. Sebentar ya Bang Adi, Halo. Intan. Siapa tahu gambar itu yang Selamat malam. naga yang mau Salam, dimakan Saleh. ada ya. Sebentar Intan cari ya. Salam Bang Saleh Haji. Iya. Intan cari dulu sebentar. Kalau boleh bertanya sama Mbak Intan, mau tanya satu Iya silakan. pertanyaan. Jangan satu Di dalam banyak. doa, ya di dalam doa begini, dibacakan Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut. Berarti tujuannya dan artinya kita masih di dalam genggaman sakaratul maut, begitu kan, Ya. Mbak Intan? Iya. Betul. Oh. Gimana? Ada Kaf ayat, Iya, lihat iya, aja iya. Bang Zat, kalau Kaf ayat 19 itu jelas. Kalau itu kan Quran ya langsung Kaf ayat 19. Semua muslim mengalami sakaratul maut. Sedangkan sakaratul maut arti sebenarnya dimakan iblis. Kenapa Intan ngomong begitu? Karena Tuhan bilang begini sama Intan, tuh Roh Kudus ya. Kamu anakku kalau jelasin sakaratul maut adalah mati secara roh pelan-pelan, mereka nggak ini nyampe langsung aja tuh the point, udah tak lindungi kamu sepenuhnya gitu kan. Ngomongnya gimana Tuhan? Ngomongnya dimakan iblis gitu aja, singkat. Oh ya udah. Oke. Oh, berarti saya beruntung ya, move on dari yang Yalah. dulu. Karena memang setiap hari saya bilang begini, Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut. Oh kalau Berarti sekarang jangan gitu doanya. Kalau sekarang doanya iya minta Roh dulu. Kudus. Iya kalau Oh dulu sih iya, yang nggak ngerti beda. ya. Kalau sekarang jangan. Maksudnya dulu gitu. Oke. Sebentar Intan tak cari ini Terima kasih. Bang Yuci. Tadi tak simbol dimakan mautnya. Saking banyaknya ini, berapa ribu ini filenya? 18.000. Sebentar ya. Silakan Bang Saleh Huci itu dulu narasi dulu. Soalnya kan ini lama nanti Intan nyarinya. Oke. Apa namanya? Saya juga ada pertanyaan lagi mengenai kehidupan sehari-hari. Di dalam RT 6 ataupun mantan saya, jadi setiap malam kita tidur bersama iblis di dalam hidung. Dan juga kalau kita tidurnya kesiangan karena telinganya dikencingi setan. Nah, bagaimana pendapat Mbak Intan sekarang ini? Tolong dijelaskan. Ya makanya jawaban Intan cuma satu, makanya mereka potong. Aduh. Makanya mereka potol, soalnya kesumpelan setan semua. Setan kan bikin potol itu. Ya enggak Bang? Ya memang Karena betul. Memang sangat jauh berbeda kualitasnya Dan antara kontennya. saya yang dulu dan saya yang sekarang ini. Memang sangat Betul. jauh berbeda. Ya. Betul sekali. Walaupun dikatakan minoritas, tetapi orang-orangnya sangat berkualitas. Gitu saudaraku. Min. Nah ini ada satu, sebentar ketemu satu. Kiranya yang menyimpan file RT6 itu satanisme internasional, menyimpan file RT6. Iya. Saya tidak putus berpikir setiap hari karena bilang begini, Mbak Intan. Saya hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan dari Mekah. Emangnya di Indonesia tidak punya? Coba tolong dijelaskan, Mbak Intan. Gimana Bang?
Aku hanya diperintahkan untuk menyembah. menyembah Tuhan negeri ini, negeri Mekah. Oh, An-Naml Negeri 91. Mekah. Nah, di Indonesia, iya. Ya kalau di Indonesia ini kebagian Tuhan apa enggak? Gitu loh. Ya Tuhannya negeri Mekah itu, maka kiblatnya di Kubus Hitam. Rumah setan. Bang, ngobrol sama lainnya dulu ya, Intan tak cari datanya dulu ini. Sama itu Bang Li, apa Yeye, apa Bang Kangco itu, apa Billy itu. Aku cari file soalnya. Silahkan lanjut. Oh iya. Iya. Berarti pantesan di dalam Al-Quran dibilang begini, tidak seorang pun yang luput pasti mendatangi neraka. Ya karena ternyata dari awal mulanya persekutuannya dengan iblis dan setan. Ya pada akhirnya pasti mendatangi neraka semuanya, tidak luput dari itu. Dan semua itu sudah ketetapan dari Tuhannya. Waduh, walah, naudzubillahi min dzalik. Alhamdulillah. Untung kau meninggalkannya, bro. Kalau tidak neraka Iya, Pak begini Saleh. berarti. Ya, pasti kau jawab lemah lembut. Iya. Masuklah kau ke sini. Aduh, Islam. Kalau saya tidak mempelajari hal itu, otomatis saya pasti tetap di sana karena modalnya hanya ikut-ikutan saja. Betul. Tidak pernah nanya dalilnya, kebenarannya, sejarahnya. Jadi tidak pernah tahu, hanya ikut-ikutan saja. Apa kata dia? Diikutin saja walaupun kita ini dibohongin setiap hari gitu. Di pengajian terus dibohongin, betul tidak, bro? Oh iya. Ya itulah Bro Saleh Huji. Jadi dalam Quran kan dibilang bahwa setan adalah musuh nyata, yang nyata. Tapi kenapa junjungannya itu mengklaim bahwa jin dan setan itu sebagai pendampingnya yang sudah masuk Islam. Itu saya khawatir mau ngomong gitu. Nah, Bentar, kita sapa dulu Pak Rahmat ya. Selamat malam. Halo, selamat malam, shalom semuanya. Silahkan Pak Saleh Pak Rahmat. Huji ini saya ingin berbagi atau sharing. Oke, silahkan Pak. Iya, Ini Saleh sama-sama Huji kalian pernah berdua membaca sama-sama murid dari Ruti Hidup, silahkan. Surah Al-Kahfi, Pak Saleh Huji, yang bercerita tentang 7 penidur di gua itu. Pernah baca ya? iya. Ashabul Kahfi. Iya. Itu saya pernah mengeklik Legend of Zeus. Ternyata kisah itu tuh persis dengan kisah yang ditulis oleh seorang uskup yang berasal dari Efesus. Jadi sebelum Quran itu ada, ternyata itu dongeng yang dikarang oleh seorang uskup untuk menguatkan keimanan orang Kristen yang ada di Turki kalau nggak salah. Sampai sekarang itu situsnya ada. Terus kesimpulannya apa? Kalau Quran ini benar-benar dari Allah, mengapa harus menukil dari dongeng yang notabene ciptaannya, buatannya orang Kristen? Coba dilogikakan. Apakah benar Quran itu firman Allah? Ya, itu persis ada, ceritanya. Bro Rahmat, coba buka